Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat bertemu. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini, Minggu tanggal 10 Juli 2022, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan parenting yang mengangkat tema upaya menanamkan iman kepada anak pada usia dini. Sebelum memulai kegiatan parenting ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Afidah, dan kali ini saya sedang bersama dengan pemateri. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih Kak Dina Nur Afidah yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan parenting pada siang hari ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leni Hernita Ayu Safitri, NIM 1913140129. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang upaya menanamkan iman kepada anak usia dini. Tahukah ayah bunda bahwa menanamkan iman pada anak usia dini itu sangatlah penting? Pendidikan iman bertujuan mengembangkan kemampuan untuk mengenal Tuhan dan mampu menjalani hubungan dengan Tuhan dalam tindakan nyata. Iman menurut bahasa artinya membenarkan, dan iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Di kegiatan parenting kali ini, saya akan fokus pada rukun iman. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan menggunakan media papan rahasia. Nah, ayah bunda, di sini saya akan menggunakan papan rahasia. Papan rahasia ini nanti terdapat rukun iman yang terdiri urutan dari rukun-rukun iman yang pertama sampai nomor 6. Nanti di nomor dari setiap nomor ini nanti ada nama-nama rukun iman sesuai urutannya. Yang pertama yaitu rukun iman yang pertama yaitu ada iman kepada Allah. Oke, yang pertama iman kepada Allah. Terus yang kedua iman kepada para malaikat. Terus yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang nomor 4 iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, ayah bunda, itu adalah media yang sangat efektif untuk menanamkan iman kepada anak usia dini lebih efektif dan inovatif dan kreatif. Nah, ayah bunda tentunya bisa melakukannya membuat untuk para anak-anak di rumah nantinya. Yang pertama, kita akan membahas rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb dan pemilik segalanya. Sesuatu, dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Contoh dalam kegiatan sehari-hari, lakukan sholat 5 waktu, lakukan kewajiban kita untuk zakat, berbakti kepada kedua orang tua, dan lakukan segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, iman kepada para malaikat. Kita wajib beriman tentang adanya malaikat. Mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuat dari cahaya. Percaya bahwa setiap malaikat Allah memiliki tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, cara mengimaninya dengan meniru sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada
malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk kita dalam hidup di dunia. Pastikan kita memperbanyak perbuatan baik. Yang ketiga, kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus yakin bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapannya. Allah telah menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab terdahulu. Contohnya, sebagai umat muslim kita harus selalu membaca, menghafal, bahkan mengenalkan apa yang telah terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan agar tidak tersesat. Firman Allah dalam Al-Quran sungguh nyata, sebisa mungkin kita harus melakukan amalan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kita iman kepada para Rasul Allah. Rukun iman keempat adalah beriman kepada Allah. Kita wajib mengimani bahwa Rasul Allah adalah 25 laki-laki yang terpilih, menjadi perantara membawa kebaikan untuk makhluk Allah. Nabi Muhammad sendiri diturunkan sebagai nabi terakhir yang membawa kebenaran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita dapat meyakini dengan percaya semuanya ini. Contoh dalam kegiatan sehari-hari yaitu rajin membaca sholawat Nabi setiap hari. Yang kedua, menjalankan sunnah dari Rasulullah SAW yang telah diajarkan dan mampu meniru sifat baik para 25 Rasul yang telah Allah pilih. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Mengimani segala sesuatu yang terjadi di alam barzah berupa fitrah kubur, yakni nikmat ataupun siksa. Kita juga harus mengimani tanda-tanda kiamat, hari kebangkitan di padang mahsyar, adanya hisab, misal hingga berakhirnya di surga atau neraka. Rukun iman yang keenam atau yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Mengimani namun kejadian yang baik maupun yang buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menghendaki segala sesuatu di alam semesta ini. Contoh sehari-hari selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mudarat, pasti ada maslahat. Dan pandai bersyukur baik saat mendapatkan musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Demikian 6 rukun iman yang harus kita pahami betul dalam kehidupan ini ya ayah bunda. Allah memberikan kita kesempatan untuk mencari banyak kebaikan dalam di dunia. Semoga kita semua termasuk hambanya yang selalu taat dan menjauhi perintah-perintahnya. Alhamdulillah, demikian tadi materi dari Kak Leni. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk Kak Leni, izin bertanya. Ya. Pertanyaannya adalah, pada usia berapakah upaya menanamkan iman pada anak? Oke, terima kasih Kak Dinar Afidep atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Dinar Afidep. Seperti kita ketahui, salah satu keimanan adalah meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua bisa menanamkan keimanan pada diri anak dimulai sejak dalam kandungan. Namun usia paling efektif yaitu mengajarkan segala sesuatu tentang kasih sayang Tuhan itu kisarannya umur 2-7 tahun ya Kak. Nah, di dalam usia tersebut itu adalah masa golden age atau masa perkembangan anak usia dini. Jadi kalau anak usia dini diberi masukan pembelajaran yang baik, nanti anak akan mengikuti apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya tersebut. Tadi kan menggunakan media papan rahasia. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai cara pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kreatif. Gitu Kak Dinda Rafida. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanya jawab sudah selesai. Dari hasil parenting tadi saya menyimpulkan bahwa upaya menanamkan iman pada anak usia dini itu sangatlah penting. Pendidikan iman itu
Tujuan untuk mengembangkan kemampuan anak untuk mengenal Tuhan dan mampu menjalani hubungan dengan Tuhan dalam tindakan nyata. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ayah dan Bunda dan Kak Leni Hernita atas waktunya sehingga parenting ini bisa berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Sampai jumpa di parenting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.